Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Kali ini kita kembali ke pembahasan kerajinan lokal non-benda. Nah, adapun tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mendeskripsikan karya kerajinan, ragam budaya non-benda, kemudian peserta didik dapat memahami proses desain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Nah, di sini ada 5 subbab, namun pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 3 subbab ini, A, B, dan C. Sekarang kita fokus pada media berkarya kerajinan non-benda dan E, sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita lanjut. Nah, di sini ada media berkarya kerajinan non-benda. Jadi, dalam membuat kerajinan dalam pengerjaannya itu tidak dapat terlepas dari tujuan pembuatan. Dalam pengembangannya, kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai yang dikerjakan dengan berbagai bahan, termasuk bahan alami dan buatan. Nah, kerajinan bahan alam ini merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam seperti keramik, bambu, serat alam, dan rotan. Nah, adapun kerajinan dari bahan buatan ini merupakan kerajinan yang terbuat dari plastik, gips, sabun, dan lilin. Nah, kerajinan ini memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Misalnya, selain berguna sebagai tujuan, kerajinan sekarang lebih banyak digunakan sebagai pendukung hiasan rumah ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini merupakan bahan yang sudah disediakan oleh alam. Kemudian menyesuaikan dengan bahan tersebut, karena dikerjakan dengan tangan, maka peralatan yang digunakan adalah alat-alat yang sederhana ya. Kemudian untuk itu media berkarya kerajinan ini meliputi tiga hal penting. Yang pertama itu adalah bahan, yang kedua adalah alat, dan yang ketiga adalah teknik. Nah, 3 hal ini sangat penting karena akan menentukan kualitas karya tersebut ya, kualitas suatu kerajinan produk nanti yang dihasilkan. Nah, yang pertama itu udah bahan dari alam. Bahan dari alam ini adalah material yang kita gunakan untuk berkarya. Jadi terdiri dari 2. Yang pertama itu bahan dari alam. Ini ada kayu, rotan, logam, dan tanah liat. Kayu ini adalah bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan ya. Kemudian rotan ini adalah tumbuhan berupa batang dengan ruas yang besarnya ini dan memiliki diameter 2 sampai 5 cm, tidak berongga dan banyak dilindungi oleh duri-duri tajam. Nah, untuk logam sendiri ini adalah material yang keras, tidak tembus cahaya, kemudian dia berkilau, memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Tanah liat. Nah, tanah liat ini adalah jenis tanah yang padat dan pekat. Ya. Apabila terkena air, akan menjadi lengket dan keras saat dikeringkan. Ada juga bambu. Bambu itu adalah tanaman yang memiliki ruas dan rongga di dalam batangnya. Nah, yang kedua ini adalah bahan dari buatan ya, bahan buatan misalnya dari plastik, kemudian gips, sabun, dan lilin. Plastik ini ya, plastik. Kemudian yang kedua adalah alat ya, teknik tadi untuk media berkarya kerajinan non-benda. Nah, di sini ada 3 alat.
media alat ya. Alat ini adalah media yang kita gunakan untuk berkarya, membantu kita di dalam pembuatan ya, proses pembuatan. Ini ada gergaji. Gergaji ini adalah alat pekakas tangan yang digunakan untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja yang nantinya akan dikerjakan lagi. Pahat ini sudah tahu semua ya. Alat pertukangan berupa bilah besi yang tajam, yang pada ujungnya ini untuk melubangi dan mengukir benda-benda keras ya, seperti nanti kayu. Kemudian meteran ini ya tentunya untuk mengukur jarak ataupun panjang ya. Satuan terkecilnya itu biasanya yang digunakan milimeter, sentimeter, inch. Kemudian yang ketiga, media berkarya itu hal yang pentingnya adalah teknik ya. Teknik ini adalah cara yang digunakan dalam pembuatan karya kerajinan. Nah, di sini ada dari bahan kayu, maka tekniknya itu yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, menambah dan mengurangi atau memahat. Kemudian di sini ada dari tanah liat. Ini tekniknya yang digunakan adalah pijit, slabing, pilin, putar atau mencetak ya. Nah, ini adalah hasil karyanya ya, hasil akhirnya sebuah keramik yang berasal dari tanah liat, kemudian dengan motif terinspirasi oleh budaya non-benda. Ini bisa dari gambaran cerita rakyat ya. Kemudian bahan rotan. Bahan rotan ini ya tekniknya memotong, membelah, menempel, menambah dan mengikat. Kemudian logam, teknik yang digunakan adalah las ya dan memotong. Kemudian yang ketiga, plastik ya. Plastik ini digunakan mengayam, gulung, lipat, tempel, jahit dan memotong. Daun ya, dari bahan daun tekniknya itu biasanya digunakan memotong, menempel dan mengayam. Nah, ini adalah tampilan hasil karya dengan menggunakan bahan dasar daun dengan teknik caranya menempel ya, menempel daun. Ini dari daun pisang yang sudah dikeringkan, kemudian ditempel sehingga menghasilkan sebuah karya seni yaitu lukisan dengan inspirasi tentunya budaya non-benda. Jadi masih ingat ya budaya non-benda itu apa aja? Ada cerita rakyat, tarian, kemudian upacara adat, pantun dan lainnya ya. Jadi kita ambil inspirasi idenya itu dari budaya non-benda. Ini salah satu hasil karyanya ya. Kemudian kita lanjut ke sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ini ada 5 ya. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu perancangan untuk produksi kerajinan, ini ada 5 hal pokok yang perlu diingat. Yang pertama itu adalah pencarian ide pokok ya. Pencarian ide pokok. Nah, di sini mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan. Dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan, misalnya nih, jadi pengetahuan dan ide-ide yang muncul di pikiran kita tuangkan lah. Jadi hal yang pertama itu adalah kita mencari ide bagaimana dan apa produk yang harus kita hasilkan. Nah, kita buat pertanyaan misalnya itu ide yang muncul di pikiran kita yang pertama misalnya apa simbol yang menarik pada budaya non-benda. Nah, misalnya salah satunya itu adalah simbol seperti ini, burung enggang ya. Burung enggang ini kan simbolnya biasanya dikaitkan dengan tari Dayak ya.
Nah, dia terinspirasi nih. Terinspirasi dengan burung enggang menjadi selendang pelindung. Jadi dia hanya terinspirasi oleh kepala burung enggang, dia bisa menghasilkan sebuah selendang ya, selendang pelindung. Yaitu tentunya dengan motifnya. Di sini ada ini dia buat sketsa bulunya ya. Kemudian yang kedua, nah di sini ada salah satu idenya ini adalah ide dari cerita rakyat Sumatera Utara ya. Cerita rakyat Sumatera Utara si Tanduk Panjang ya. Jadi dia buat ide dari cerita rakyat dulu. Dia tuliskan cerita rakyat itu apa, kemudian dia tuliskan poin-poin pentingnya sehingga nanti menghasilkan sebuah karya. Setelah ketemu idenya, nah langkah yang kedua adalah membuat gambar sketsanya. Jadi ide produk yang telah kita rencanakan sebelumnya itu dibuat sketsa rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar yang asli ya. Sketsa dapat digambarkan di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol, dan ballpoint. Jadi yang sebelumnya tadi sudah menemukan ide, sekarang kita tuangkan dalam sebuah sketsa. Ya, sketsa seperti ini. Sketsa itu biasanya berupa ini ya, gambar garis-garis tipis ya dahulu. Jadi sehingga demikian nanti dibuat menarik, agak tebal. Jadi kita gambarkan ide. Jadi kalian gambarkan buat ide sebanyak-banyaknya, dapat itu berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi yang sama. Tetapi dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda pula. Jadi ini dari tadi hasil kepalanya diubahlah menjadi sebuah selendang pelindung seperti pada gambar di kanan ini ya. Menghasilkan sebuah karya. Nah, ini kalau yang tadi adalah terinspirasi dari cerita rakyat dari Sumatera ya. Ini adalah gambar kerajinan kotak berhias yang terinspirasi dari cerita si Tanduk Panjang ya. Jadi sangat ini apa namanya? Jadi kita harus punya ide-ide dari budaya non benda ya. Misalnya nanti dari tari-tarian bisa kita buat sketsa, misalnya membuat hiasan atau misalnya tempat pensil, tapi motifnya itu dengan gambar tarian, misalnya tari Dayak atau tari Sunda ya, atau tari-tarian yang ada di Indonesia pokoknya ya. Yang ketiga, nah pilih ide terbaik, ya, pilih ide terbaik. Jadi setelah dilakukan brainstorming, nah brainstorming ini adalah bertukar pikiran ya. Boleh kita bertukar pikiran dengan teman sejawat kita. Maka setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah itu membuat studi model ya. Studi model ini dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya, dan hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Beberapa material yang digunakan antara lain lilin, styrofoam, dan tanah liat. Nah, untuk membuat studi model ini, biasanya dari hasil sketsa ide yang kita buat sebelumnya, itu kan merupakan format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Nah, setelah itu, kerajinan yang akan kita buat pada tahap ini membuat studi model itu adalah format 3 dimensi, yaitu studi model. Namanya studi model. Studi model ini dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun jadi sudah menggunakan bahan-bahan ya, material yang asli.
Selanjutnya, perencanaan produksi. Nah, ini adalah kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional, misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun, atau upacara adat. Nah, hal tersebut menjadi ide utama untuk menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produk terdiri dari ide, modal, sumber daya, dan strategi pemasaran. Jadi tahap selanjutnya itu membuat perencanaan produk untuk memproduksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Nah, langkah-langkah kerja itu biasanya dituliskan secara jelas dan detail ya, agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Jadi disusun dengan sangat-sangat baik. Nah, itu saja yang dapat disampaikan mengenai materi desain kerajinan budaya non-benda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.